Tempat di mana kita tinggal, tanahnya itu punya Tuhan. Kita paling cuma punya sertifikat, tanahnya itu punya Tuhan. Ya. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Itu sebabnya kita ini hanya pengelola. Ya, saya udah katakan berkali-kali, kita ini pengelola, bukan pemilik, semuanya punya Tuhan. How amazing you are, oh God. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kedahsyatan Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan yang terbaik, sehingga hari ini kami sudah punya yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan selalu membuat kami bahagia, membuat kami bersuka cita karena kami sudah dimerdekakan. Kami sambut firman kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Bulan lalu kita belajar tentang secara posisi kita bersama dengan Tuhan, dan ketika kita mengerti posisi kita sebagai anak, sebagai ahli waris, dan juga orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan, dan kita belajar menerima dari Tuhan. Itu sebabnya kita akan enjoy, kita akan menikmati perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Langkah berikutnya, ini sambungannya. Langkah berikutnya, saya sudah katakan di waktu yang lalu, kita harus mengambil keputusan untuk menjadi murid. Murid artinya matetes, artinya kita ini mau belajar dan diajar. Belajar dan diajar. Nah, itu sebabnya ada beberapa langkah-langkah dalam firman Tuhan yang terus dikumandangkan, dan itu sebabnya semuanya sekali lagi Alkitab kita luar biasa, ditulis dalam jangka waktu 1400-1500 tahun oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam kondisi bahasa dan kultur yang berbeda-beda, tetapi semuanya nyambung jadi satu. Jadi itu yang kita mau belajar. Oke, kita buka sama-sama Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat yang pertama. Secara posisi kita belajar menerima dari Tuhan, sekarang ambil keputusan untuk mau belajar dan diajar untuk jadi murid. Saya ini harus bagaimana setiap hari. Mazmur 24 ayat pertama, ini dasarnya supaya kita mengerti dulu. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita harus paham semua kehidupan, semua apa yang kita lihat, bahkan hidup kita sendiri, semuanya punya Tuhan. Semuanya miliknya Tuhan, ya. Imamat 23 ayat Imamat 25 maksud saya, ayat yang ke-23 mengatakan dengan jelas begini. Imamat 25 ayat yang ke-23. Ini ketika Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Bahkan bumi ini punya Tuhan. Tempat di mana kita tinggal, tanahnya itu punya Tuhan. Kita paling cuma punya sertifikat, tanahnya itu punya Tuhan, ya. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Itu sebabnya kita ini hanya pengelola. Ya, saya udah katakan berkali-kali, kita ini pengelola, bukan pemilik, semuanya punya Tuhan. Ya, kalau kita mengerti dasarnya itu, kita akan paham bahwa saya masuk ke dalam dunia ini, kemudian apa yang saya hidupi ini semuanya hanya sementara. Itu sebabnya selagi saya hidup, saya mau tersenyum, saya mau enjoy, saya mau menikmati Tuhan setiap hari. Ya, kalau nggak rugi. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 mengatakan begini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu kita lahir, kita keluar dari rahim ibu kita nggak pakai baju, dikasih baju. Nanti kita selama hidup, kita mungkin punya kendaraan. Mungkin kita bangga ketika bisa membeli sebuah kendaraan. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kendaraan kita mobil jenazah. Kemudian di ujung daripada itu semuanya nama kita lenyap, karena di hari kita meninggalkan dunia ini kita disebutnya jenazahnya disemayamkan di mana ya Pak? Hilang namanya. Disebut dengan jenazahnya. Kita hanya meninggalkan nama baik atau nama buruk. Dan di hari ketika kita meninggalkan dunia ini pun kita diberikan baju, karena jenazahnya harus dimandikan dan diberikan baju lagi. Waktu papa saya meninggal, saya yang buka lemari. Saya yang lihat jasnya yang dia suka yang mana. Saya pilih sepatunya dia yang saya sering lihat dia pakai. Dengan tangisan saya mengenakan pakaiannya dia. Datang gak bawa apa-apa,
pulang, nggak bawa apa-apa. Waktunya sangat cepat, berlalunya sangat buru-buru. Jadi rugi kalau kita tidak menikmati perjalanan ini dengan Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebabnya berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Cepat waktunya. Usia manusia 70, kalau kuat 80, lebih daripada itu bonus. Jangan stres gitu, langsung berhitung. Ya, tinggal segini aja sisa hidupku. Ayat 12, coba lihat. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuh, disuruh berhitung. Maksudnya supaya kita memiliki hati yang bijaksana, kita mengerti berjalan sama Tuhan seperti apa, kita bahagia, kita enjoy. Alkitab itu dahsyat. Nanti di akhir saya akan kasih ayatnya yang merangkum semuanya itu. Ya. Hal yang pertama, hal yang pertama, hargai hidup ini. Hal yang sangat sederhana, hargai hidup ini. Orang kalau tidak menghargai hidup ini, dia pasti setiap hari kerjanya bersungut-sungut. Ingat, kita ini punya keterbatasan. Tetapi kita menyembah Tuhan yang tidak ada batasnya. Dulu waktu masih 20-an, masih kuliah, saya ini suka main basket. Sampai hari ini saya masih main basket. Dan saya masih ngikutin basket. Dari tahun 86 saya intens ngikutin NBA dan sekarang FIBA dan seterusnya. Saya masih main basket, anak saya pemain basket dan saya suka main sama dia. Dia ikut tim. Dulu waktu masih kuliah, saya pernah rekornya itu main basket 6 jam. 6 jam. Bukan 6 jam main terus enggak, duduk sebentar tapi. Paling cuma 10 menit, minum, main lagi. Saya nggak pernah lupa, saya bawa 5 kaos, ganti tuh sampai 5 kaos. Saking sukanya. Selesai kuliah, langsung ke lapangan main basket. Dimanapun ada pertandingan, saya ikutan. Suka sampai hari ini. Sekarang, disuruh main 1 jam aja. Udah nggak tahan lututnya. Keterbatasan. Dulu di zaman saya, kalau Bapak Ibu tahu pemain basket, ada namanya Michael Jordan. Dia sekarang sudah 50-an sekian, nggak tahu, umurnya udah mungkin hampir 60. Nggak bisa loncat seperti dulu. Manusia punya keterbatasan. Semua kita punya keterbatasan. 1 minggu, itu kita diberikan sama Tuhan itu 168 jam. 168 jam. Menurut survei kota-kota besar, ya, termasuk Surabaya pastinya, 50 jam itu dipakai untuk tidur dalam waktu 1 minggu. Kelebihan berarti males, kurang berarti kurang tidur. Kemudian 40 sampai 50 jam itu dipakai untuk kerja atau kuliah atau sekolah, ya, 1 minggu. Kemudian dipakai lagi 15 jam itu untuk siap-siap. Siap-siap tuh 15 jam. Mandilah, siap-siap dan lain sebagainya, ya. Saya mungkin lebih cepat karena nggak ada rambutnya, jadi nggak usah. Udah bertahun-tahun saya nggak ngeblow rambut. Saya masih ingat terakhir saya nekat masuk ke salon hari Senin, habis pelayanan hari Minggu kan, kalau hari Senin tuh capek. Saya nekat masuk ke salon karena mau dikrembat. Bukan ngejar kremnya bukan, mau dipijit kepalanya. Jadi saya masuk ke dalam salon, ngomongnya keras lagi, "Mbak, krembat." Mbaknya sama orang-orang ibu-ibu yang lagi duduk semuanya ngeliatin saya, ngeliatnya begini. Terus mbaknya bisikin saya, "Maaf Pak, apanya yang mau dikrembat?" "Ya kepalanya lah Mbak, saya cuma minta dipijit-pijit aja." "Oke Pak, Mbak jangan pakai yang itu ya Mbak, yang buat rambut tuh yang apa sih, kapster tuh, ntar meleleh lagi kepala saya." Saya dipijit sama dia sampai ketiduran. Setelah selesai waktu dilap semuanya, "Kok perih ya Mbak?" "Iya Pak, mohon maaf kena kuku saya," katanya. "Kalau ada rambutnya ada yang nahan Pak, ini gak ada yang tahan." "Udahlah Pak, jangan krembat-krembat lagi." Berat. Selagi saya duduk, itu kan kaca semua. Ibu-ibu di sebelah saya mungkin ya, kayaknya jemaat. Karena ngangguk-ngangguk gini, terus tiba-tiba HP-nya diginiin. Ya, diviralin deh. Dia gini, terus digini-gini. Mungkin dia bilang, "Ini yang khotbah di gereja aku kemarin kok rada-rada." Kok rada-rada?
15 jam dipakai untuk siap-siap, 15 jam dipakai untuk ada di jalan, 15 jam lagi dipakai untuk makan katanya. Ya makan berarti nggak 15 jam, makan terus nggak? Siap-siap, terus kemudian atur-atur meja makan, ngopi-ngopi itu 15 jam seminggu. Sisanya hanya 25 jam. Sisanya tuh hanya 25 jam. Saya suka dengan quote-nya John Maxwell, dia katakan begini, tunjukkan kepada saya apa yang kau gunakan dengan 25 jam itu, akan aku beritahu kepadamu kira-kira masa depanmu seperti apa. Saya suka dengan quote itu. Dan betul, karena saya ketemu, karena yang tadi saya bahas itu semuanya kan adalah rutinitas kita, rutinitas. Jadi ketika sisa waktu itu dipakai untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang produktif, nanti 5 tahun, 10 tahun lagi ya kita arahnya ke situ. Teman saya ada yang sisa waktunya itu dipakai untuk bisnis MLM. Saya paling nggak suka bisnis MLM. Saya dulu pernah coba, cuman hebatnya di awal aja karena teman saya banyak, udah habis itu saya nggak pernah maintain lah. Ini teman saya udah dicibir, udah ditolak-tolakin orang, tekun banget bisnis MLM. Sekarang saya ketemu 5 tahun lagi berhasilnya di bidang itu. Ada teman saya lagi yang sisa 25 jamnya itu sekolah Alkitab. Sekarang ketemu 5 tahun lagi udah khotbah, udah bisa ngajar gitu ya. Ada teman saya lagi yang 25 jam nggak dipakai buat ngapa-ngapain, ya nggak ngapa-ngapain gitu. Ketemu 5 tahun lagi ya hidupnya juga gitu-gitu aja. Jadi betul, apa yang kita gunakan dengan sisa waktu itu akan menentukan masa depan kita. Ya. Di dalam hidup ini ada 3 hal yang Tuhan titipkan yang sangat besar dan berharga bagi kita, yang seringkali kita lupa dan seringkali kita juga tidak mau untuk sharing atau bagikan kepada orang lain. 3 hal ini adalah waktu, talenta, dan uang. Waktu, talenta, dan uang. Itu adalah 3 hal yang sering dibahas di dalam Alkitab. Dan kemudian 3 hal ini kalau senantiasa kita berpikir bahwa ini punya saya, kita akan susah untuk bagikan kepada orang lain. Manusia sering sekali mengejar hal-hal yang belum dia punya untuk merasa penting. Kalau bagi saya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang miskin di dalamnya. Mengejar hal-hal tertentu untuk akhirnya mengatakan, kalau saya punya itu, kalau saya punya ini, nanti saya akan bahagia. Jiwanya miskin. Tetapi ada orang yang senantiasa mengucap syukur dengan apa yang dia punya, dan dia kelola dengan sebaik-baiknya, itu orang kaya. Ya apapun yang ada di tangannya, dia mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan begini. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat yang sangat populer. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam suka ataupun duka, dalam air mata atau dalam kesenangan. Bilang terima kasih Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya kalau ketemu sama orang yang mengeluh, berduka, berkelanjutan, saya suka bilang begini. Pak, Bu, nanti ya, ketika kita ada di kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, malu loh. Kalau kita lihat ke belakang, kita lihat hidup kita yang pendek ini, terus kita reflect back gitu ya, kita lihat lagi hidup kita masa itu ketika kita ada di bumi ini, kita banyak komplain, banyak berduka, nggak enjoy jalan sama Tuhan, nggak percaya sama janji-janji Tuhan, akhirnya hidupnya penuh dengan depresi, rasa rugi loh nanti. Iya ya Tuhan, kenapa dulu aku nggak percaya aja ya, sekarang aku ada bersama dengan Engkau, aku melihat dan merasakan sesuatu yang sangat dahsyat yang tidak terpikir sama pikiranku. Kalau aku melihat kehidupanku yang sangat pendek itu, betul-betul rugi aku. Bahwa aku seringkali bersungut-sungut, seringkali aku nggak ngucap syukur dalam segala hal. Karena apa yang telah disiapkan bagi Dia untuk kita di masa yang akan datang, itu tidak akan pernah bisa kita pikirkan dan bayangkan. Karena begitu indahnya. Dan tidak terbayang sama pikiran kita yang terbatas ini. Itu sebabnya Yesus katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Banyak hal yang kamu belum lihat nantinya, yang aku sudah siapkan bagimu. Hargai kehidupan ini. Yang kedua, belajar untuk memberi. Belajar untuk memberi. Salah satu konseling yang dilakukan bagi anak-anak yang mengalami kesehatan mental illness. Salah satu konseling dan salah satu yang tindakan yang mereka mulai ajarkan kepada anak-anak ini adalah mereka disuruh caring, disuruh mengurus seekor hewan.
Bisa itu anjing, bisa itu misalnya kucing atau apapun yang mereka seekor hewan yang bisa dijadikan petnya dia gitu. Supaya apa? Ketika dia merasa dia memberi, dia merasa penting. Dia merasa ada sesuatu yang dia berikan. Karena itu secara psikolog ini kalau menurut dunia ya, itu katanya bisa membuat hatinya bahagia, katanya begitu. Katanya kalau dia memberi, dia rasa bahwa yang menerima itu senang, yang menerima itu bahagia, dia ikutan bahagia. Dia mulai lupa fokus sama dirinya yang seringkali dia tuduh dirinya sendiri. Rupanya prinsip itu sudah ada di Alkitab. Ya, coba kita baca sama-sama. Lukas pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14 mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ini kan prinsipnya dunia. Kalau berbuat baik, baik kepada orang bisa balas kepada kamu dong. Kan biasanya begitu ya. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Ini maksudnya bukan secara literal juga, secara metafor juga. Ayat 14 dikatakan, engkau akan berbahagia. Kenapa engkau akan berbahagia? Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Jadi apapun yang Alkitab ajarkan pasti bertentangan dengan nilai dunia. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Upahmu besar di sorga, maksudnya itu. Belajar memberi itu adalah sesuatu yang sangat bisa membuat hati kita bahagia. Saya sudah terbiasa siapapun yang kerja dengan saya di rumah ya. Di rumah, di mana aja lah ya, di yayasan juga. Kalau kerja di rumah saya, selalu saya tanya cita-cita mereka seperti apa. Ya, Bapak Ibu sudah pernah saya ceritain ada satu mbak yang udah kerja sama saya, sudah sekarang masuk ke tahun 24. Tapi ada satu temannya itu yang ya itu suka ganti-ganti, tapi ya berkalanya lama juga sih. Nah sebelum yang sekarang ini ada yang pernah kerja sama saya, waktu dia datang ke rumah saya kira-kira tahun 2000, lupa saya, 2008 mungkin. Dia datang ke rumah saya dan seperti biasa kami interview, ngobrol-ngobrol gitu ya. Mbak, usianya berapa mbak? 19 tahun mbak. Terus mbak datang ke kota kerja buat apa mbak? Iya pak, saya mau cari uang katanya gitu. Terus saya tanya lagi, mbak, mimpi hidupmu tuh apa? Terus dia bengong ngeliatin saya. Saya nggak mimpi pak tadi malam. Waduh, cita-citanya mbak. Oh cita-citanya. Cita-cita aku pak, aku pengen banget meneruskan sekolah. Tapi nggak bisa pak, karena nggak ada uang. SMA mbak, SMP udah selesai, udah pak, SMA nggak ada uang. Mbak, mau nggak ambil paket C sekolah SMA? Gimana caranya pak? Pokoknya mbak kerja, semua udah beres di rumah, saya nggak bawel, ibu juga nggak bawel, kok yang penting rumahnya bersih udah. Nanti jam 3, saya panggilin tukang ojek, mbak sekolah, mau mbak? Mau mbak. Nanti uang sekolahnya gimana? Ya saya yang bayar. Potong gaji pak? Enggak. Selagi saya bisa, saya mau investasi dalam hidupnya mbak. Mbak jangan jadi pembantu rumah tangga seumur hidup, kejar mimpinya dong. Oh iya pak, mau pak. Matanya bersinar-sinar pas dengar itu. Singkat cerita, dia sekolah dan dia akhirnya lulus SMA. Hati saya sangat berbahagia karena dia nggak bisa balas kepada saya. Dan kemudian yang membuat saya juga bahagia, tiba-tiba yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris, diajarin bahasa Inggris sama anak-anak saya. Anak-anak saya kalau panggil saya Dedi, kalau dia di rumah kan, tiba-tiba bangun pagi, saya lagi disiapin sarapan sama dia, tiba-tiba, good morning Dedi. Good morning Dedi. Mbak manggil saya, good morning mbak. Maaf ya pak, mulai hari ini saya ambil keputusan, saya akan panggil bapak Dedi. Oke. Anak ketiga. Setelah dia lulus, saya tanya lagi sama dia, Mbak mau kuliah nggak? Mau pak. Dia akhirnya kuliah. Dan hari ini dia sudah saya rilis, dia sudah nggak di rumah saya lagi. Dia pemilik sebuah usaha dan hidupnya berhasil. Dan hati saya bahagia. Karena dia nggak bisa balas kepada saya. Bapak Ibu kalau masuk ke mall nanti siang setelah ibadah, kalau ada yang pergi ke mall, atau kemana aja lah, ada yang bukan pintu lobi,
bilang terima kasih. Saya udah sering lihat satpam bukan pintu nggak disapa. Lihat wajahnya, terima kasih ya mas. Dia nggak bisa balas. Orang-orang marginal nggak bisa balas. Tapi hati kita dibuat berbahagia. Dan saya percaya satu hari mereka lihat Yesus dari hidup kita. Keluar dari toilet, kan ada petugasnya. Itu cuma berapa detik bilang, mas terima kasih ya, bersih toiletnya. Gak ada yang sapa orang-orang begitu. Orang mengejar orang yang bisa balas kepada dia. Itu bukan prinsip Alkitabiah sebenarnya. Saya nggak salahkan kita dekat sama orang dan akhirnya kita bisa menyerap ilmu dan lain, nggak masalah. Tapi seringkali kita terjebak di dalam hal-hal itu. Prinsip yang berikutnya, Markus 12 ayat 41 sampai 44 mengatakan begini. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ini prinsip yang juga bertolak belakang dengan nilai dunia. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Kemudian Yesus kasih tahu sama murid-muridnya. Dia kasih tahu sama murid-muridnya, aku berkata kepadamu, ayat 43, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kan aneh, kok dikatakan memberi terbanyak? Kalau di mata dunia kan 10.000 sama 100.000 ya besaran 100.000 lah. Sebab mereka semua membeli dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Itu jawabannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Berarti kerajaan sorga ketika melihat pemberian atau pengorbanan seseorang tidak dilihat jumlah, yang dilihat apanya? Yang dilihat sisanya. Dan itu yang dikatakan terbesar. Bertolak belakang sama nilai dunia. Jadi itu sebabnya kalau kita datang kepada Tuhan, mengertilah bahwa semua yang ada melekat di dalam hidup kita itu punya Tuhan. Itu sebabnya saya nggak pernah setuju kalau ada orang mau ngasih sama Tuhan, angkat-angkat amplop dan bilang begini, Tuhan, balikin ya Tuhan, berkali-kali lipat. Enak aja. Berarti amplopnya umpan dong. Karena semua yang ada melekat sama saya, yang ada di dalam hidup saya, punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang kasih semuanya, punya Tuhan kok. Jadi bagi saya orang-orang yang ngangkat-ngangkat amplop bilang, Tuhan, balikin Tuhan berkali-kali lipat. Berarti amplopnya umpan. Terus dia minta balik sama Tuhan, seolah-olah punya dia. Di tahun-tahun sekitar tahun 98 lah ya, pas lagi Krismon, ada 1 bulan tiba-tiba Roh Kudus bicara begini sama saya, Bill, nanti gajimu, itu saya baru balik Indonesia dari sekian lama tinggal di luar dan baru memulai pekerjaan saya, nanti gajimu kasih semua sama aku. Itu saya sampai doa berulang-ulang loh. Karena kalau cuma suruh kasih 10-20%, oke lah, ini semuanya apa 2 ulang. Tuhan, yang bener aja Tuhan. Karena semuanya. Dan saya nggak pernah lupa, dulu kan belum ada bisa bank transfer lah, bisa QR lah, apalah, jadi bawanya cash. Saya nggak pernah lupa sampai hari ini ibu-ibu yang pegang kantong kolektor, karena saya paling kesel sama dia, karena saya mau ngasih semuanya loh. Itu pertama kali betul-betul diuji hati saya. Jadi waktu saya lihat dia datang, saya dalam hati gini, seolah-olah kayak mau ngasih ke dia gitu. Mau diapain nih Tuhan, ini bener gak sih Tuhan, bener gak sih Tuhan. Itu waktu di depan saya, waktu saya cemplungin ke kantong kolektor, itu sempat beberapa detik tarik-tarikan tuh kantong kolektornya, karena gak rela awalnya, gak pernah punya pengalaman kayak begitu, baru bertobat lagi tahun 98 saya bertobat, tahun Krismon. Terus waktu ibunya lewat saya masih liatin aja, mau diapain sini uang, mau diapain gitu, belum punya pengalaman kayak begitu. Waktu selesai ibadah, saya gak pernah lupa juga, sampai di rumah tiba-tiba ada suara gini, salah denger loh kamu. Siapa yang suruh kasih semuanya? Saya nggak pernah lupa. Kira-kira 24 jam di hari esok ada yang telepon saya ngomong begini. Seorang yang saya kenal, seorang yang usahanya kena krismon, pindah ke kantor yang lebih kecil, bukan orang percaya. Telepon saya bilang gini, Bill, aku nih diganggu sama mimpiin kamu terus gitu. Kamu tuh lewat-lewat di mimpiku. Lu ngeri banget sih Pak gitu. Iya, kamu tuh gangguin mimpi, lewat-lewat kamu tuh. Saya lagi meeting juga, kamu tuh lewat-lewat di pikiran aku. Lu ngeri juga ya Pak, saya doakan supaya saya nggak lewat-lewat lagi ya Pak.
Enggak, bukan begitu. Saya ini tergerak, saya mau kasih mobil sama kamu. Loh jangan Pak, jangan. Itu Bapak dapat penglihatan salah Pak, jangan Pak. Gak bisa Bil, saya telepon nih karena saya udah pesan mobilnya. Loh jangan Pak, batalin aja buat Bapak aja. Enggak, saya justru telepon ketika saya udah pesan mobilnya, kamu stop lewat-lewat di mimpi saya. Kamu nggak lewat-lewat lagi, saya tenang jadi hidupnya. Jadi saya harus kasih nih mobil sama saya, digerakin Tuhan nih kayaknya, dibilang itu. Jangan Pak, Bapak baru pindah usaha Pak, bisnisnya lagi kolaps waktu itu. Enggak, saya mau ngasih sama orang yang saya nggak pernah dengar. Orang yang tiba-tiba muncul telepon saya di rumah waktu saat itu. Beberapa bulan setelah itu, mobil baru datang di rumah saya. Saya terkaget-kaget. Jadi kok Tuhan nih kalau kasih berkat kadang-kadang seperti orang bego gitu. Saya ketemu sama supirnya bilang gini, mau ngapain Mas? Nganterin mobil buat Bapak. Mas terus kemana? Ya saya pulang. Mobilnya diapain? Ya ditaruh di sini. Mas pulang naik apa? Ya naik kendaraan umum. Jadi bego kan, jadi lemot langsung. Saya buka pintu mobilnya, Mas bawa masih baru ya? Iya Pak, udah baru. Udah ya Pak, saya pulang Pak. Ribet amat sih Pak. Dia pulang, saya nangis di kamar. Saya bilang, oh ini toh Tuhan. Ada suara di hati saya, kamu memberi yang terbesar karena kamu memberi dari kekurangan kamu. Itu Tuhan, itu ekonominya Tuhan. Jadi kalau digerakkan sama Tuhan, responlah kepada Tuhan. Ini karena saya digerakkan Tuhan, ya. Itu berarti belajar memberi. Karena apa? Semua yang melekat sama kita punya Tuhan, punya Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, belajarlah mengelola semua yang Tuhan titipkan dalam hidup ini, ya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima, sedikit aja saya mau bahas ini sedikit aja. Kejadian 2 ayat 5 supaya Bapak Ibu ngerti. Dikatakan begini, belum ada semak apapun di bumi. Itu berarti ya, ini ketika manusia diciptakan, manusia diberikan bumi ya. Kemudian ketika diberikan bumi, manusia nggak pernah dikasih gereja di awal, manusia dikasih tempat pekerjaan. Belum ada semak itu berarti belum ada sesuatu yang berantakan. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Itu berarti tumbuh-tumbuhan berbicara sesuatu yang sudah baik, tinggal di-maintain aja gitu ya. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi manusia diciptakan waktu awalnya itu manusia diberikan marketplace. Besok hari Senin, hari kerja, dan juga hari kudus. Ketika besok masuk ke tempat usaha atau tempat kantor kita, itu adalah amanat agungnya Tuhan sejak awal. Itu adalah ladang misi, itu tempat di mana kita mengelola hidup ini. Itu tempat yang sangat berharga. Jangan pisah-pisahin hari Minggu, hari kudus, terus kita bilang hari Senin itu hari kerja bukan hari kudus. Makanya orang yang kerja dan ngejarnya gaji dan ngejar income, akhirnya stres hidupnya. Dan dia akan katakan, I hate Monday. I don't like Monday. Orang yang ngejar purpose-nya Tuhan, kenapa saya ditempatkan di tempat itu, merdeka orang itu. Dia akan katakan, hari yang baru, hari yang indah, berarti ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. I love Monday. Orang yang mengerti bahwa Tuhan menciptakan dia dan memanggil dia untuk mengerjakan pekerjaan dia, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan, orang itu merdeka. Itu sebabnya prioritas dalam hidup ini, nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 adalah semua pekerjaan kita yang full time. Baru nomor 4 pelayanan di dalam ranah gedung atau organisasi gereja. Kalau kita bukan full time. Kalau kita full time-nya di gereja ya nomor 3 berarti. Semua yang full time itu masuk nomor 3. Baru pelayanan. Jadi kalau cuman Bapak Ibu cuman datang sebagai diaken atau datang pelayanan cuman seminggu sekali, itu nomor 4. Karena apa? Apa yang kita kerjakan sehari-hari itu juga adalah pelayanan. Jadi saya rindu kalau orang-orang satu hari ditanya, pelayananmu apa? Oh saya teller bank Pak. Pelayananmu apa? Saya pilot Pak. Pelayananmu apa? Saya lawyer Pak. Karena apapun yang kita kerjakan buat kerajaan sorga. Kalau prioritasnya benar, hidupnya merdeka karena kita bisa kelola dengan benar. Ada seorang anak, ini kejadian sudah berapa puluh tahun yang lalu. Saya lagi mentor mereka dari sebuah grup yang cukup besar. Dan anak-anak orang kaya atau konglomerat, umur 17 tahun saya diundang ke rumahnya. Dan dia waktu saat itu, ini sudah lama, dan diberikan home theater di rumahnya sama papanya.
Home theater berarti seperti bioskop mini di dalam rumahnya, teman-temannya main game di dalamnya. Selagi perayaan ulang tahun, saya tanya sama dia, kok dari tadi mukamu murung? Dia bilang, Om, aku tuh sebenarnya gak pengen hal seperti ini. Aku pengen papa itu hadir di rumah. Papamu kemana? Lagi main golf. Papa itu gak pernah tahu, Om, angka aku di sekolah, yang tahu cuman mama. Bukannya kamu suka liburan sama keluargamu setiap tahun bisa berapa kali? Iya, tapi dia sibuk, Om. Sibuk di telepon dan lain sebagainya. Om, saya gak pernah lupa dia bilang begini. Saya suka iri sama teman-teman saya yang papanya datang kepada dia dan bilang, dan bahkan peluk anaknya dan bilang I love you. Saya gak pernah dengar kata-kata itu dari dia. Saya punya mobil mewah, ada supir di garasi. Bukan itu yang saya mau. Saya mau dia hadir. Dan dia gak pernah hadir. Saya keluar dari rumah yang begitu besar dan rumah yang begitu mewah. Hati saya sangat sedih. Karena ada orang yang tidak mengerti prioritas. Banyak orang mengejar hal-hal yang belum terlihat untuk merasa penting. Dia lupa bahwa apa yang dia sudah ada, yang dititipkan sama Tuhan, itu harusnya membuat dia merasa penting. Banyak orang akhirnya lupa mengelola kehidupannya dengan benar. Yang dia kejar adalah hal-hal yang tidak terlihat. Itu sebabnya kalau kita mengerti tentang prinsip ini, kita menghargai hidup, kita belajar memberi, dan kita belajar mengelola hidup ini dengan sebaik-baiknya. Perhatikan ayat penutup ini, ayat yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Diambil dari Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan begini. Pengkhotbah 5 ayat 18. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang. Bahasa aslinya adalah ra'ah. Ra'ah itu artinya menghargai. Orang yang menghargai hidupnya. Kemudian dikatakan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah. Usaha dan jeripayah bahasa aslinya adalah amal. Amal itu dari kata dasar yaitu memberi, giving. Di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Kata karunia adalah bahasa Hebrunya Natan. Natan itu artinya mengelola. Jadi dari satu ayat ini saja, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, aku akan membuat engkau berbahagia kalau engkau belajar menghargai, belajar memberi, dan belajar untuk mengelola hidupmu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian ayat 19 dan 20 mengatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, ya ini dititipkan semuanya. Perhatikan kalimat ini, dan kuasa untuk menikmatinya. Kenikmatan itu kuasa loh yang diberikan sama Tuhan. Kemudian dilanjutkan untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya. Itu pun adalah karunia daripada Allah. Kenikmatan adalah kuasa yang diberikan, sukacita adalah karunia yang Tuhan berikan. Tidak sering ia mengingat umurnya, ayat 20. Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Dengan kata lain, dia enjoy berjalan dengan Tuhan. Karena dia mengelola hidupnya dengan benar. Saya tutup dengan kisah ini. Ada seorang bisnismen, dia datang kepada seorang nelayan yang kira-kira jam 1, jam 2 siang sudah selesai mencari ikan, lagi main sama anaknya. Sang bisnismen bilang gini, bro, kok nggak mancing lagi atau cari ikan lagi? Udah cukup, saya udah dapat, udah cukup. Wah, kalau saya, kata bisnismennya, saya akan terus kerja dan saya akan dapat uang dan saya akan mulai beli perahu yang lebih besar. Kemudian dapat uang lagi, beli lagi perahu yang lebih besar, dan akhirnya saya dapat uang yang banyak. Itu saya akan bahagia. Si nelayan bilang gini, oh saya nggak perlu, justru saya lagi main-main sama anak ini, sama anak saya adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang mengerti prioritas dalam hidupnya adalah orang yang akhirnya diberikan kuasa sama Tuhan untuk menikmati hidupnya. Orang yang diberikan karunia sama Tuhan untuk bersuka cita atas hidupnya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat hidup yang berharga ini. Itu sebabnya Tuhan, kami belajar untuk menghargai hari lepas hari. Hidup kami gak panjang Tuhan, 70 kalau kuat 80 tahun. Selebihnya bonus. Terima kasih buat semua yang Kau telah titipkan dalam hidup kami. Itu sebabnya ajari kami untuk bermurah hati, berbagi, memberi Tuhan. Seturut dengan pimpinan
daripada Roh Kudus. Dan juga Tuhan, ajari kami untuk kami mengelola hidup kami dengan sebaik-baiknya, mengerti prioritas dalam hidup ini. Itu sebabnya pada hari ini kami percaya kami diberikan kuasa untuk menikmati, diberikan karunia untuk bersuka cita di dalam hidup ini. Meteraikan firman ini dan kami akan jadi pelakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.